Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa lagi dengan pembelajaran informatika kelas 10 di SMK Negeri 7 Bandung. Kali ini kita akan membahas fungsi kon pada Excel. Baik, kita langsung saja ke materi. Materi fungsi kon seperti di bawah ini. Yaitu kon fungsinya untuk menghitung jumlah keseluruhan data atau angka pada sel yang ingin ditentukan. Sedangkan kalau konta adalah menghitung berapa banyak sel yang berisi data dan mengabaikan sel yang kosong. Sedangkan blank untuk menghitung jumlah sel kosong dalam satu rentang sel. Dan keempat adalah kontip untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Dan terakhir ada kontips untuk menerapkan kriteria ke sel ke beberapa rentang dan menghitung beberapa kali semua kriteria dipenuhi. Baik, kita langsung saja praktik ya. Saya punya tabel seperti ini tabel sederhana, di mana di sini ada nomor, nama, kelas, dan nilai. Baik, saya akan coba untuk count ya. Untuk count, di mana saya coba di sini nih. Di sini fungsi count saya ketikkan saja sama dengan count kurung buka. Ada value 1 blok saja ini dari sini sampai bawah. Nomor 1 sampai Andika sampai Puji. Setelah itu enter. Dan ternyata hasilnya 0. Kita langsung ke yang 2, yang kelas ya. Kita coba sama dengan count kurung buka di blok saja. Kita pilih dari berapa G3 sampai G13. Hasilnya juga adalah 0. Kita coba yang ini sama dengan count kurung buka, saya blok saja, pilih dari H13 sampai H14. Nah, ternyata di sini ada 10 ya. Di sini 0, di sini 0, di sini 10. Nah, kenapa 10? Di sini hitungannya 11. Ini ada yang kosong, ternyata CP itu mungkin tidak ikut ya, atau nilainya belum termasukkan. Sehingga hasil perhitungan jumlah data yang ada pada kolom nilai ada 10. Nah, di sini kenapa 0? Ini kenapa 0? Alasannya Andika atau nama-nama ini bentuknya teks, bukan nomor ya. Jadi, ketika kita menuliskan kelas 10A1 dan seterusnya, ini bukan nomor ya, bukan angka, sehingga hasilnya ini tidak ditemukan. Sedangkan nilai itu count. Jadi sekali lagi count adalah untuk menghitung jumlah angka ya pada suatu sel yang sudah ditentukan. Jadi sel itu isinya harus dalam bentuk angka itu. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke count A. Ketika count A ini sama seperti tadi, kita tuliskan sama dengan count. Count sudah ada di sini, double klik saja ini. Kita pilih, misalkan ini nomor 1 sampai 10, enter ya. Ini adalah isinya 11 ya. Kenapa 11? Semua data ini mengabaikan ya, yang penting sel itu ada isinya. Dia akan menghitung semua sel yang ada isinya, baik dalam bentuk teks maupun dalam bentuk angka. Jadi kalau ini saya tarik saja langsung sorot seperti ini, nah maka di sini ada 11, di sini ada 10 juga. Kenapa ini kosong ya? Saya coba misalkan yang ini di delete ya, maka dia menjadi 9 seperti itu. Kalau ini di delete lagi maka 8. Sehingga sekali lagi ini sel-sel yang kosong ini tidak akan dihitung, tidak akan dijumlahkan. Oke, kita kembalikan lagi ke semula. Bagaimana kalau yang ini? Ya sama saja ya. Yang kalau ini dihapus,
yang kosongnya dihapus, maka dia akan menjadi berkurang ya. Satu lagi kontip. Nah, kontip itu apa tadi? Saya ingatkan lagi, kontip adalah untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria ya. Jumlah sel yang menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Misal ya, misal yang di sinilah ya. Atau yang ini di sini. Di sini sama dengan kontip yang ini, kontip. Ranknya mana? Ranknya ini kan 1 sampai 11 di sini, G3 sampai G dipisahkan dengan titik koma. Nah, sekarang baru kriteria. Misal kita akan mencari berapa sih jumlah kelas A4 ya. 10 A4. Oh, saya lupa. Harus menggunakan tanda kutip ya. Harus ada kutip. Dalam kurung enter. Nah, ada 2. Kita cek ya. A4 ini adalah ada 2. 1, 2. Betul ya? A4 ini ada 2. Kalau di sini gimana? Misalkan mau cari yang nilainya 80. Misal ya. Berapa sih jumlah mereka yang punya nilai 80? Sama dengan kontip dan double klik di sini. Ini ranknya kita blok saja mulai dari situ. Saya ulangi sampai ini ya, titik koma. Nah, misalkan koma sekarang kriteria yang muncul, kriterianya jangan lupa pakai tanda kutip 2. Kriterianya yang 80 ya, tadi coba 80 titik dalam kurung tutup enter. Nah, ternyata ada 5, kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Itu untuk mencari nilai yang sudah ditentukan kriterianya ya. Satu lagi, kontips. Nah, kontips itu apa? Kita coba buka lagi perimbun. Kontips untuk menerapkan kriteria ke sel, ke beberapa rentang, dan menghitung beberapa kali semua kriteria terpenuhi. Jadi seperti itu adalah kontip ya. Nanti kita coba, misalkan di sini kontip. Oh, di sini juga bisa ya. Kita coba kontip sama kontips ya, pakai S ujungnya sama dengan kontips ini nih. Nah, rumusnya kriteria dulu. Kriteria rank 1, misalkan yang ini. Kriteria yang 1 ya, titik koma. Dipisahkan dari koma sekarang. Kriteria satunya apa? Misalkan saya ingin kelas A1 ya, di sini tadi 10 A1 ya. Selesai kriteria 1, titik koma, untuk lanjut ke kriteria rank 2. Ranknya ini yang kedua, sampai situ saja, titik koma. Ini kriteria rank keduanya, misalkan ya, yang nilainya berapa ya, 90 atau 80 lah, seperti tadi 80 kurung tutup enter. Nah, ternyata hanya 1 ya. Jadi yang A1 yang nilainya 80 ini 1, yang ini 1, 2, 3 ya, ini 90, ini 100, ini 90, ini hasil yang saya temukan ya, ini 80 ternyata ya. Jadi betul hanya 1. Nah, itulah ya. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapat pencerahan dan dapat mengaplikasikan rumus ini. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.